Endişeleniyorum. Di lain sisi, Safiya Sultan berbicara dengan Omer. Safiya berkata, "Lihatlah dirimu. Sekarang kamu terbiasa melihat mataku, dan biasanya dengan penuh semangat. Kamu menunggu perintahku, dan sekarang kamu bahkan tidak mengucapkan salam." Omer pun menjawab, "Tentu saja tidak demikian. Aku masihlah menghargaimu, Sultana." Metin Baki. Safiya pun menjawab, "Aku berada di sini bukan untuk membicarakan masa lalu, karena aku tidak memiliki masalah denganmu. Sebaliknya, jalan kita telah bersilangan lagi. Kita memiliki musuh yang sama, yaitu Qasem." Kösem. Omer pun menjawab, "Aku tidak bermusuhan dengan seorang sultana. Aku tidak akan melakukannya." Safiya pun menjawab, "Kamu selalu berhati-hati. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu kebenarannya. Tujuan Qasem Sultan menimbulkan ancaman besar bagi kita semua. Kita harus berhati-hati. Sebagai penasihat raja, kamu memiliki tugas yang penting." Vazifen mühim. Tidak lama Sultan Osman pun tiba. Ia terkejut melihat Safiya Sultan di sana. Safiye Sultanım. Safiya Sultan pun berkata, "Aku mendengar selir favoritmu melahirkan. Dia memberikanmu seorang pangeran. Terima kasih pada Tuhan. Semua orang bisa melihat garis keturunan terus berlanjut darimu." Osman pun menjawab, "Terima kasih Sultana. Aku diliputi rasa bahagia." Safiya pun menjawab, "Aku juga bahagia, tapi aku tidak berpikir Qasem Sultan akan bahagia." Sultan Osman pun berkata, "Aku sendiri telah bicara padanya, dan aku melihat dia sangat bahagia." Safiya pun menjawab, "Dia hanya berpura-pura. Yang paling penting apa yang ia lakukan di belakangmu." Sultan Osman pun menjawab, "Jika kamu datang kemari hanya untuk berbicara buruk tentang ibuku, aku tidak akan mendengarkanmu." Safiya pun berkata lagi, "Aku mengatakan segalanya. Pergi dan cari tahu sendiri." Git ve kendi gözünle gör. Kembali kepada Qasem. Qasem terlihat sedang bersiap-siap. Haci lalu masuk dan berkata, "Jika kereta sudah tersedia dan kita bisa pergi sesuai keinginanmu, para pasa juga sudah menunggumu." Qasem pun lalu pergi. Di istana Humasa, Humasa telah kembali. Di sana Zulfikar nampak telah menunggu. Zülfikar? Humasa lalu bicara, "Aku pikir kamu berada di istana kekaisaran." Namun Zulfikar hanya diam. Ne bu halin? Melihat sikap Zulfikar, Humasa bertanya kembali, "Ada apa ini? Apakah ada yang salah?" Zulfikar pun lalu berbicara, "Di mana Iskender?" Humasa pun berpura-pura tidak tahu dan balik bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Neden bahsediyorsun anlamadım. Nuaca. Zulfikar lalu menjawab, "Humasa, aku tahu Iskender berada di ibu kota." "Di mana dia? Di mana kamu menyembunyikannya?" Humasa balik bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memberitahukannya pada Qasem? Atau kamu akan membawanya sendiri ke hadapan raja? Apa yang akan kamu lakukan, Zulfikar?" "Aku tidak akan pernah memberitahukanmu. Tidak akan pernah. Aku telah membuat kesalahan sekali, dan aku tidak akan melakukannya lagi." Ketegangan mereka berdua pun dimulai kembali. Bir daha yapmayacağım. Kita beralih pada Dilruba. Dilruba datang menemui ibunya. Validem Dilruba. Dilruba berkata bahwa ia telah menemui adiknya hari ini. Halimah pun bertanya, "Bagaimana Mustafa? Apakah dia baik-baik saja?" Dilruba menjawab, "Jangan khawatir, Mustafa baik. Dia bersemangat, dia tertawa dan membuat lelucon. Dia mengatakan bahwa dia merindukanmu." Halimah pun menjawab, "Mereka mengambil putraku menjauh dariku. Aku berharap bisa melihatnya dengan mataku sendiri." Dilruba pun menjawab, "Jangan khawatir, kita akan berkumpul kembali dengan adikku secepatnya." Halimah pun menjawab, "Semoga saja Dilruba." Qasem baru saja meninggalkan istana. Badai akan segera melanda. Fırtınanın kopması yakındır. Dilruba menjawab, "Akhirnya Qasem akan mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan." Sultan da hak ettiği cezayı çekecek. Singkatnya, Qasem pun kini sudah berada di pertemuan, di mana para pasa atau orang-orang yang berada di sisinya telah berkumpul di sana. Halil kemudian melaporkan, "Kami sudah bicara dengan raja, tapi raja tidak mau merubah pikirannya." Qasem pun menjawab, "Sultan Osman harus tetap berada di ibu kota Halil Pasa. Di sana ada pengkhianat yang menunggu di sekelilingnya untuk tahta.
Mereka menunggu sampai raja meninggalkan ibu kota. Halil pun bertanya, siapa yang kamu maksudkan Sultana? Qasem pun menjawab, Safiye Sultan dan Halime Sultan. Mereka telah bersekutu. Mereka menginginkan hukum pertumpahan darah kembali. Kita semua tahu apa yang mereka inginkan. Pertama, mereka ingin menghancurkan anak-anakku dan kemudian diriku. Sonra beni ortadan kaldırmak. Mufti pun menjawab, kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi Sultana. Kami tidak akan menoleransi pembunuhan, bahkan untuk satu pangeran pun. Qasem pun menjawab, tentu saja kita tidak akan. Namun Lala Omer Effendi mengubah raja menjadi melawanku. Sekarang raja telah memiliki pangeran, dan Lala Effendi akan memaksa raja untuk membunuh adiknya. Mufti pun menjawab, tapi bukankah peraturan telah berubah Sultana? Tanpa fatwa dariku, raja tidak akan bisa membunuh pangeran. Şehzadelere zinhar kıyılamaz. Tiba-tiba terdengar suara bahwa raja telah tiba. Suasana menjadi tegang. Osman Han! Raut wajah Sultan Osman sangat tidak senang mendapati subjeknya mengadakan pertemuan rahasia bersama ibunya, tepat seperti yang dikatakan oleh Safiye. Kita beralih dulu kepada Safiye. Safiye telah kembali ke istana lama. Dia pun melaporkan apa yang telah ia lakukan. Aku telah bicara pada Sultan Osman. Aku mengatakan bahwa Qasem Sultan melakukan sesuatu di belakangnya. Halime pun tersenyum penuh kemenangan. Halime berkata, aku akan membayar jika aku bisa melihat wajah Qasem. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bertahan untuk yang satu ini. Safiye pun menjawab, Qasem akan kehilangan anaknya. Ratusan lilin akan mulai membakar hatinya, dan itu tidak akan pernah pergi. Dilrubah pun menjawab, sangat cepat untuk bahagia. Dia adalah Qasem. Kamu tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan. Namun Halime menjawab, tahan dirimu untuk tidak mengatakan apapun. Qasem akan kalah kali ini. Başaramayacak. Kembali kepada Qasem, Sultan Osman pun berkata, bicaralah, bagaimana bisa kalian tidak menghormatiku dan melakukan pertemuan secara rahasia. Semua subjeknya tidak ada yang berani menjawab. Divan kurarsınız. Sizin haddinize mi benim verdiğim karar? Sultan Osman bicara lagi, beraninya kalian mempertanyakan keputusanku. Semua subjek masih diam. Kararı sorgulamak. Beni hünkârımızla yalnız. Qasem akhirnya bicara. Qasem berkata, tinggalkan aku dengan raja. Namun Sultan Osman menghentikan Qasem berbicara. Sultan Osman berkata, jadi kalian mengadakan pertemuan rahasia dan mengambil perintah dari seseorang. Kalau begitu, maka tidak ada ruang bagi kalian di dalam dewanku. Güzelce Ali Paşa. Ali Pasha, aku memecatmu. Kamu bukan lagi sebagai wajar agung. Ali Pasha menjawab, aku tidak melakukan kesalahan rajaku. Ini adalah kesalahan. Mendengar jawaban Ali Pasha, maka inilah yang dilakukan oleh Sultan Osman. Sultan Osman mengambil pedang dari prajurit, lalu berkata, kamu pengkhianat, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Gafil, sen benimle nasıl böyle? Ali Pasha bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga nyawanya. Semua subjeknya melihat perlakuan Sultan Osman yang tidak berbelas kasihan. Setelah membunuh Ali Pasha, Sultan Osman berkata pada Qasem, ikutlah denganku Sultana. Benimle gelin sultanım.